Inilah aksi tak biasa dari Deddy Mulyadi. Demi menjangkau daerah bencana di Sumatera, ia mencarter 2 pesawat. Susi Air, sebuah langkah cepat yang jarang dilakukan pejabat lain, dengan membawa bantuan senilai 7 miliar rupiah. Udah 6 miliar. Kita sudah terkumpul 6 miliar. Jadi totalnya terkumpul 6,5 miliar. Udah, Apindo pasti 1 miliar. Apindo ini 7 miliar. Ini Menteri SDM-nya juga dari Papua rupanya ya. Siapa Pak Presiden? Ini biasa olah-olah Papua. Nasib kau baik. Ya. Nasib kau baik jadi menteri kau. Ini menteri. Nasib agak baik Pak karena Menteri SDM. Kalau yang lain parah juga kelihatannya. Cara stok di wilayah Sumatera khususnya Sumut itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Entar dulu. Sekarang sulit BBM Pak, apa kemudian tindak lanjut dari pihak kementerian untuk mengatasi itu Pak? Yang pertama menyangkut BBM, secara stok di wilayah Sumatera khususnya Sumut itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Entar dulu. Tetapi untuk di kabupaten ini nggak bisa masuk karena jalannya terputus. Kita sekarang lagi memikirkan untuk memobilisasi untuk masuk. Mobilisasi ini ada 2. Satu adalah jalan yang tikus, yang berikutnya juga adalah kita lagi memikirkan untuk pakai cara lain. Itu untuk menyangkut stok. Karena antriannya bisa sampai 3 hari Pak, mengantri Pak. Oh, ini sudah 5 hari nggak ada BBM Pak. Tanya gini, kalau jalannya sudah bisa masuk, selama ini kan di sini kan pakai jalan darat, penyalurannya. Kalau jalan daratnya itu sudah normal, mudah-mudahan kita doakan PU juga bisa sama-sama dengan kita untuk menyelesaikan jalannya. Itu pasti longgar seperti semula. Tapi jalur tikus itu akan dimaksimalkan ya Pak? Akan dimaksimalkan karena tidak ada cara lain. Kalau tidak kita pakai jalan tikus, mau pakai jalur apa lagi? Jadi semua potensi yang punya peluang untuk bisa kita adakan, kita lakukan. Kadang pergi ke Aceh, ke Sumatera untuk memberikan bantuan untuk misi kemanusiaan. Tapi masih ada di kolom komentar yang bilang seperti ini, Jawa Barat aja masih banyak masyarakat yang kelaparan. Kenapa ngurusin masyarakat luar? Masih banyak masyarakat di Jawa Barat yang susah, kenapa mikirin masyarakat lain? Kehen, lu punya hati nurani, lu punya empati atau tidak? Di Jawa Barat memang masih banyak orang yang kelaparan, tapi tidak sekelaparan mereka. Di Jawa Barat memang banyak yang susah, tapi tidak sesusah mereka ya. Di sana itu berjuang antara hidup dan mati. Lu mikir, lu kena musibah, lu sudah gak punya apa-apa, rumah hancur terseret banjir, uang gak punya, jangankan memikirkan harta yang untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari aja, kesulitan. Siapa yang mau menolong lu kalau misalkan bukan orang lain? Bayangin kalau misalkan pemikiran semua orang ini sama kayak elu yang tidak mempunyai empati dan hati nurani, berapa banyak jiwa yang hilang karena tidak dapat pertolongan. Gua berpesan kepada lu yang mempunyai pemikiran seperti itu, kalau misalkan tidak bisa membantu orang, tidak bisa menyisihkan sedikit hartanya untuk menolong orang, minimal bantu doa. Kalaupun keberatan untuk mendoakan mereka, mulutmu diam. Diam. Gubernur ataupun provinsi pertama yang membantu bencana banjir di Sumatera adalah KDM ataupun Gubernur Jawa Barat. Itulah gubernur dari salah satu wilayah di Indonesia yang sangat luar biasa. Sigap, tegas, dan cepat. Sini Bu, Ibu ini ketua Apindo, ini perwakilan Kadin, ini dari Susi Air, ini dari Baznas, ini dari perwakilan Pemda. Sini Bu asisten 3. Sini. Perwakilan Pemda. Kan Ibu kan pegang uang. Ini dari BJB, ini dari kawasan industri mana? HKI ya. Ini kami sudah berkumpul dalam waktu tidak terlama, hanya 5 menit. Dan kami bersepakat sudah mengumpulkan uang senilai berapa Bu? 7 miliar ya? 7 miliar rupiah yang akan didistribusikan menjadi barang ke daerah-daerah bencana yang terutama yang belum bisa dijangkau. Dan kami akan charter 2 pesawat Susi Air untuk pengangkutan barang, dan base campnya nanti di Padang. Nanti belanja-belanjanya dari Padang, karena saya sering makan nasi Padang. Nanti saya mau cari nasi Padang yang asli dari Padang Sumatera Barat, ya kan.
Terima kasih ya atas bantuannya, Kadin, Apindo, kan teman-teman Susi Air, Basnas, teman-teman Pemda Provinsi Jawa Barat, BJB, dan HKI ya. Dan semuanya, semoga kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan warga yang terdampak bencana. Guys, ini sangat luar biasa. Pemimpin yang sangat hebat, sangat luar biasa menurut saya. Dalam waktu 5 menit, KDM beserta jajarannya bisa mengumpulkan uang sebesar 7 miliar untuk membantu meringankan saudara-saudara kita yang ada di Sumsel, Sumut, dan Aceh. Ini sangat luar biasa. Pemimpin yang tidak cuma omong-omong, tapi bergerak cepat untuk menyumbang ke saudara-saudara kita. Ini sangat luar biasa. Baru di Indonesia ada pemimpin seperti KDM. Semoga pemimpin-pemimpin di daerah lain bisa menyontoh sikap kepedulian seperti KDM. Ini sangat luar biasa. Semoga dengan bantuan dari rakyat Jawa Barat ini, saudara-saudara kita bisa sedikit meringankan beban mereka. Semoga bencana ini cepat berlalu dan semoga cepat pulih, dan pemerintah terutama presiden dan bawahannya cepat menyelesaikan bencana ini. Semoga KDM di perjalanan selamat dan semoga pulang lagi ke Jawa Barat dalam keadaan sehat walafiat. Pokoknya berapa untuk KDM, rakyat mendukungmu. Pernyataan sikap publik, jangan biarkan Aceh, Sumut, dan Sumber jadi korban kelambanan politik. Tetapkan status bencana nasional sekarang. Kami, masyarakat Sumatera, dan seluruh warga yang peduli pada nilai kemanusiaan, dengan ini menyatakan sikap keras dan tegas bahwa pemerintah pusat tidak boleh lagi menutup mata terhadap tragedi besar yang sedang meluluh lantakkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sudah terlalu banyak korban, terlalu banyak daerah terisolasi, dan terlalu banyak penderitaan rakyat yang kini ditanggung tanpa kepastian kapan negara turun secara penuh sebagai perlindungan terakhir. Aceh sudah menyerah bukan sekedar sinyal, tapi alarm keras untuk Jakarta, untuk pusat. 2 bupati di Aceh secara resmi telah mengangkat tangan dan menyatakan ketidakmampuan menangani bencana. Bupati Aceh Tengah melalui surat pernyataannya bernomor 360-3654-BPBD 2025 menyatakan pemerintah daerah tidak mampu menangani bencana darurat. Kemudian Bupati Pidi Jaya ikut menerbitkan surat resmi bahwa Pemkab tak sanggup lagi mengatasi banjir dan longsor. Jika kepala daerah sampai membuat surat menyerah, itu bukan hal biasa. Itu bukan keluhan, itu adalah deklarasi kolapsnya kapasitas daerah, dan ketika daerah kolaps, pemerintah pusat wajib mengambil alih, bukan sekedar mengirim kunjungan seremonial atau menebar janji. Sumut, Tapteng adalah bukti nyata lambatnya negara menyentuh wilayah rentan di Sumatera Utara, terutama Tapanuli Tengah. Rakyat menunggu bantuan dengan kecemasan. Ada desa terisolasi, akses rusak, korban bertambah, pemulihan tersendat, dan logistik sering tidak tepat sasaran. Bahkan ada yang sudah melakukan penjarahan sehingga stok bulog itu habis dijarah oleh massa. Rakyat bertanya-tanya, mengapa pemulihan begitu lambat? Mengapa alat berat tidak segera ditambah? Mengapa data korban tidak cepat dimutakhirkan? Kenapa pemerintah provinsi menetapkan tanggap darurat? Tetapi pergerakan di lapangan seperti berjalan dengan rem tangan, atau pertanda bahwa beban bencana sudah melebihi kapasitas daerah, pertanda bahwa koordinasi antar instansi tidak cukup, pertanda bahwa negara hadir tapi hanya setengah hati. Sumut tidak butuh kunjungan pejabat, Sumut butuh kendali penuh pemerintah pusat agar pemulihan tidak menjadi proyek yang tersesat dalam birokrasi. Sumbar, kerusakan meluas, wilayah terpangkas, dan pemulihan terhambat.
Sumatera Barat juga mengalami kerusakan besar akibat banjir bandang, longsor, dan cuaca ekstrim. Jalan putus, jembatan rusak, ekonomi lokal lumpuh, dan masyarakat di beberapa titik masih bertahan dengan fasilitas seadanya. 3 provinsi sekaligus mengalami kondisi kritis. Ini bukan bencana biasa, ini bukan bencana daerah, ini adalah krisis kemanusiaan lintas provinsi. Kami menuntut status bencana nasional karena status ini akan membawa mobilisasi sumber daya negara secara penuh, termasuk TNI, Polri, BNPB, Kemenpu, logistik nasional, rekonstruksi, dan alat berat dalam jumlah besar. Koordinasi satu komando, tidak lagi ada ego sektoral, tumpang tindih data, atau daerah saling menunggu. Pemulihan cepat dan tuntas jalan, jembatan, sekolah, rumah-rumah ibadah, dan fasilitas publik direkonstruksi dengan standar nasional. Akses bantuan internasional, negara-negara lain mohon untuk dibuka keran siap membantu. Tanpa status bencana nasional, semua jalur bantuan nasional ini akan terhambat bahkan terhalang oleh protokoler. Kami menolak politisasi bencana. Kami menolak bencana yang ditangani seadanya karena takut angka kerusakan dianggap sebagai kegagalan daerah. Kami menolak pejabat yang sibuk konferensi pers, tapi rakyat masih tenggelam dalam lumpur gelondongan di Tapteng.